Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum teman-teman online semua yang insya Allah rahmati. Kembali lagi di podcast STIT Inka. Dengan saya Fiska Anissa Mareta sebagai host pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing dan ngobrol santai tentang apa sih pemikat mahasiswa itu. Mungkin di sini teman-teman masih asing ya dengan kata pemikat gitu. Mungkin dari teman semua ada juga yang sudah tahu. Tapi untuk yang belum tahu, teman-teman gak usah khawatir karena kali ini kita akan ngobrol santai dan sharing apa sih pemikat mahasiswa itu, terutama yang ada di STIT Ihsan Kamil Bogor. Dengan narasumber kita sekaligus Ketua Pemikat Mahasiswa STIT Ihsan Kamil Bogor. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Teh Siti Nurhaliza. Waalaikumsalam Kak Fiska. Assalamualaikum Teh Siti Musdalifah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Teh Fiska gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini tuh kita mau ngobrol santai nih ya, Teteh. Sharing-sharing aja apa sih pemikat mahasiswa itu. Karena mungkin dari sebagian teman-teman online kita juga masih ada yang bingung, apa sih pemikat mahasiswa itu gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sana, aku mau nanya dulu nih ya sama Teh Nurjana sama Teh Musdalifah. Sebelumnya, apa sih latar belakang organisasi Teh Nurjana dan Teh Siti Musdalifah? Atau memang sebelumnya sudah menjadi bagian aktif dari kegiatan kampus gitu? Iya. Baik, mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah di kampus STIT Ihsan Kamil Bogor ini di tahun 2020 saya sudah gabung di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM STIT Ihsan Kamil Bogor, dan di situ saya bergabung dengan Kementerian Sosial Politik sebagai anggota. Kemudian di tahun selanjutnya 2021-2022 saya diamanahkan lagi untuk menjadi BPH atau Badan Pengurus Harian ya, Masya Allah, menemani Presma sebagai sekretarisnya begitu. Dan alhamdulillah tahun sekarang lebih berat lagi nih tanggung jawabnya, ternyata saya diamanahkan dan ditakdirkan begitu ya, mungkin menjadi ketua pemikat atau pengembangan minat dan bakat mahasiswa ini gitu. Masya Allah ya. Jadi udah banyak sih pengalamannya selama 2 tahun ya. Masya Allah. Mungkin dari Musda. Baik Kak, kalau untuk saya pribadi, saya juga selama 2 tahun sudah terjun di organisasi BEM di kampus juga. Di tahun 2020 saya terjun sebagai anggota Kementerian Rispema, yaitu Riset Pengembangan Mahasiswa. Nah, di tahun 2021 saya menjabat sebagai sekretaris di Kementerian Wirausaha. Nah, gitu. Nah, sekarang nih di tahun 2023 saya diamanahkan menjadi sekretaris pemikat di kampus STIT Ihsan Kamil Bogor. Iya, Masya Allah. Berarti dari tahun ke tahun tuh meningkat ya, alhamdulillah jabatannya ya. Jadi nggak di situ-situ aja gitu ya. Mungkin itu pentingnya untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya dari sebelumnya. Alhamdulillah ternyata teteh-teteh ini udah punya basic ya, udah punya dasarnya gitu. Jadi nggak kaget lagi gitu kan. Terus apa sih tujuan dan kok bisa memutuskan pada akhirnya jadi anggota pemikat mahasiswa, apalagi Teh Nurjana kan sebagai ketua nih gitu. Apa sih tujuannya gitu sampai bisa memutuskan gitu? Kalau dari tujuan saya pribadi ya, kan saya sebelumnya udah masuk di BEM nih ya. Karena kan di BEM itu kita sudah melakukan berbagai kegiatan dan agenda, dan sekaligus kita kadang mengadakan rapat begitu, baik bersama DPM maupun mahasiswa lainnya. Nah, di situ tuh kita lihat juga teman-teman kita, baik yang di dalam intern BEM ataupun yang di kelasan kita ya. Ternyata setiap orang itu mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, dan kita pengen banget nih teman-teman kita dan kita sendiri ya justru pengen banget mengembangkan minat bakat itu melalui sarana prasarana yang disediakan di kampus ini begitu. Nah, jadi dari situlah saya memutuskan kayaknya kita coba nih buat mengembangkan minat bakat mereka dan potensi mereka itu melalui pemikat ini gitu, pengembangan minat dan bakat. Akhirnya termotivasilah diri saya pribadi gitu untuk mencalonkan diri ya sebagai ketua pemikat ini. Ya Allah. Kalau dari Teh Musda sendiri gitu, kenapa mau memutuskan gitu sampai mau jadi anggota pemikat mahasiswa? Baik Kak, jadi kalau untuk saya pribadi, saya melihat dari minat dan bakatnya mahasiswa gitu, yang memang
banyak nih bakatnya, tinggal kita gali potensi-potensi dan bakatnya dalam dirinya gitu. Oh iya, jadi pemikat mahasiswa ini menjadi wadah ya untuk sarana penyalur gitu ya dari minat dan bakat para mahasiswa-mahasiswi di STIT Insan kami itu sendiri gitu. Alhamdulillah, dari sekian banyaknya keberanian diri teteh untuk jadi anggota pemikat mahasiswa nih, gimana perasaan kalian setelah terpilih menjadi anggota pemikat gitu kan, terutama dari Teh Nurjana sampai akhirnya jadi ketua gitu. Gimana sih perasaannya? Kalau untuk dibilang perasaannya ya Masya Allah gitu kan, nggak disangka juga karena memang yakin gak ya bisa gitu menjalankan amanah ini, yakin gak ya bisa lolos menjadi ketua gitu. Dan ternyata setelah hasil musyawarah dan juga mencapai mufakat begitu ya, akhirnya ya memang takdirnya saya yang terpilih. Dan di situ saya wah Masya Allah sekali gitu. Ada rasa suka dukanya gitu kan. Dukanya mungkin karena ini amanah yang berat begitu kan, apalagi mengenai potensi dan perkembangan dari mahasiswa itu sendiri begitu. Jadi ya Masya Allah sekali deh buat saya begitu, tantangan juga gitu. Dari Teh Musda sendiri gimana perasaannya? Sedih kah? Gitu. Iya, jadi alhamdulillah saya juga diamanahkan gitu untuk bergabung di organisasi pemikat ini gitu. Jadi saya juga lebih semangat untuk melihat potensi diri saya terutama gitu. Nah setelah itu kan saya juga melihat dari potensi teman-teman, iya yang lain betul gitu Kak. Jadi intinya pada seneng nih ya perasaannya ya. Alhamdulillah. Campur aduk lah ya gitu, Masya Allah banget nih. Jadi ada motivasi nggak sih sebelum kalian kayak tuh kayaknya cocok nih aku di pemikat gitu? Motivasinya apa sih sebelumnya gitu? Mungkin kalau dari saya ya, ini juga bukan berdasarkan penilaian saya pribadi ya, tapi dari orang-orang sekitar saya, mereka bilang begitu kepada diri saya pribadi, kamu tuh orangnya katanya bagus, semangat, dan juga bisa mencoba mengajak teman-teman lain begitu untuk mengikuti suatu kegiatan di kampus begitu. Dan akhirnya dari situ ya saya mungkin apa iya begitu ya, udah jadi motivasi diri deh begitu kan. Jadi ya udah dari hal itu ya mungkin saya bisa kali ya coba, tapi kan saya mungkin tidak bisa menjalani itu sendiri, tapi dibantu dengan teman-teman lain. Akhirnya ya alhamdulillah jadi motivasi lagi buat diri saya pribadi. Saya Musda gimana? Motivasi untuk aku cocok nih gitu di pemikat, gimana tuh motivasinya apa sih? Jadi motivasi saya juga karena emang pertama dari ketuanya tersendiri ya Kak ya, Masya Allah gitu ya. Ya karena terutama ya teman saya tuh ngasih motivasi gitu. Ayo banyak nih bakatnya yang harus dikeluarkan gitu, potensinya harus dikembangkan. Gitu ya. Iya, dari situ ya bismillah aja deh ya. Bismillah gitu aja gitu kan teman-teman ya, semuanya juga harus butuh bismillah gitu kan. Bismillah karena semua kita awali dengan Allah, dari Allah untuk Allah gitu kan ya. Baik. Nah, organisasi pemikat STIT ini kan baru terbentuk nih ya, benar-benar tahun ini kan ya, benar-benar awal ini. Gimana sih sejarahnya, latar belakangnya jadi terbentuk adanya pemikat di sini gitu? Karena kan emang awal-awal belum ada ya. Jadi tahun ini benar-benar dikukuhkan ada pemikat mahasiswa STIT Insan Kamil Bogor. Iya. Mungkin kalau dari saya pribadi itu memang pemikat ini diawali dengan adanya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa yang ada di STIT Insan Kamil Bogor ini. Dan yang UKM ini dibentuk juga kan berdasarkan penglihatan semua gitu masyarakat yang ada di kampus. Oh ada potensi dan minat seseorang gitu kan, mahasiswa di kampus ini kita kembangkan yuk. Akhirnya dibentuk tuh UKM, berbagai macam UKM, dan akhirnya UKM ini juga alangkah baiknya dinaungi juga nih oleh yang lebih atas lagi supaya lebih terwadahkan lagi gitu kan, lebih tertata lagi. Dan akhirnya waktu itu dibentuklah ketua UKM umum. Nah ketika kita menjalankan studi banding dan akhirnya ketua UKM umum ini kita gantilah beralih nama menjadi pemikat gitu ya, pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Dan akhirnya kami dikukuhkan dan disahkan ketika kongres begitu. Alhamdulillah. Jadi pemikat tuh singkatan ya ternyata. Betul, singkatan dari teman-teman saya pribadi, dari Muslim Mustalifah dan juga Afia Solehati gitu sebagai pengurus. Gimana ya
kita coba cari singkatan nih dari pengembangan minat bakat gitu yang juga menarik untuk semua orang gitu. Yaudah deh kita coba pemikat ke PBD kan kayak menarik seseorang kan, emang betul kan kita menarik nggak panjang mahasiswa. juga. Iya betul banget. Nah berarti dari pemikat itu tuh singkatan ya ternyata ya. Kirain aku tuh benar-benar pemikat gitu ya. Ternyata nyambung kok, bagus gitu ya, Masya Allah. Iya, jadi di pemikat itu tuh strukturnya apa aja sih? Apa cuma ketua aja atau memang ada anggota lain? Iya, kalau untuk struktur ini kan kita emang baru merintis ya untuk pemikat ini. Jadi kita itu masih kayak susunannya itu dari ketua pembina pemikat, kemudian wakilnya, lalu ke saya pribadi ketua dan sekretaris dan juga bendahara. Jadi untuk keanggotaan itu kami memang belum ada perekrutan karena memang kita masih mencoba nih untuk langkah awal dulu gitu, apa ada kita perlu anggota atau tidak begitu kan. Jadi kita lihat dulu selama perjalanan satu periode ini, kalau misalnya memang ternyata kita memang membutuhkan anggota bawahan untuk mengkoordinir kegiatan yang lain seperti itu, nanti jadi evaluasi lagi begitu. Jadi untuk saat ini baru umum aja, ketua pembina, wakil, ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, jadi dari kepengurusan itu sendiri, apa udah ada proker gitu? Atau memang sudah ada visi misinya gitu? Boleh dijelasin? Iya, kalau untuk visi misi kita memang sudah ada ya, alhamdulillah. Kalau visi sih secara garis besarnya itu kita di sini pemikat sebagai wadah begitu ya untuk menaungi atau menampung minat dan bakat mahasiswa begitu, baik melalui kegiatan UKM yang sudah ada di kampus maupun kegiatan di luar seperti perlombaan dan lain sebagainya. Untuk misinya itu kita di sini pertama ya pastinya kita ingin mengembangkan minat dan bakat mahasiswa seperti itu dan benar-benar memberikan motivasi kepada mereka begitu untuk mengembangkan skill life mereka sendiri gitu. Apa sih sebenarnya dari diri mereka tuh sebenarnya punya loh bakat yang belum memang mereka kenali gitu. Jadi mudah-mudahan melalui pemikat ini mereka bisa mengembangkan minat bakatnya dan mengenali jati dirinya seperti itu. Kalau untuk program kerja, alhamdulillah kita sudah ada ya program kerja. Kita ada 5 program kerja. Yang pertama itu kita ada rapat umum para petinggi. Nah, di situ kita memang mengadakan rapat dengan ketua-ketua UKM. Jadi kita benar-benar memantau bagaimana perkembangan setiap UKM, apakah ada hambatan dan lain sebagainya. Kemudian kita ada juga penyebaran informasi mengenai lomba, karena kan siapa tahu nih dari mahasiswa ada yang tertarik dengan lomba itu kan. Kita kan boleh lah, nggak apa-apa, namanya share kan ya. Siapa tahu ada yang minat, kita ajak, kita coba dukung, kita berikan dukungan seperti sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan untuk yang lainnya seperti kita insya Allah akan mengadakan seminar motivasi begitu, karena memang kita kalau tanya sama teman-teman kita pribadi ya, apa sih minat dan bakat kamu? Aku nggak tahu karena aku nggak, masih belum kenal sama diri dia begitu. sendiri. Jadi gitu insya Allah ya. kita nanti akan agendakan gitu ya seminar motivasi diri gitu, terutama tentang minat bakat mereka pribadi. Gitu sih kurang lebih ya misalnya. Berarti UKM tuh dinaungi juga ya sama pemikat gitu ya? Iya betul, jadi kita membawahi UKM begitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, hambatan ataupun kegiatan yang ingin dilakukan di setiap UKM itu nanti bisa dilaporkan kepada kita gitu. Nanti kita coba ajukan kembali kepada atasan kita begitu. UKM yang aktif tuh apa aja sih untuk sekarang ini gitu? Jadi untuk saat ini UKM itu yang aktif ada 7 Kak. Yang pertama yaitu UKM STT Mengajar. Yang kedua UKM Inkapreneur. Selanjutnya yang ketiga yaitu UKM Padus, UKM Badminton, terus Merpati Putih, sama UKM Hadroh. Merpati Putih itu bela diri ya? Iya betul. Bela diri. Alhamdulillah, berarti udah ada mulai perkembangan ya sekarang ya? Insya Allah. Dan kemarin sih kita juga udah ada pengajuan 1 UKM lagi nih ya Kak. Itu perisai diri. Jadi sama tentang bela diri, tapi ini masih banyak kayak seninya gitu dalam, bukan hanya tentang bela diri aja, tapi kayak ada seni senjata dan lain sebagainya. Oh gitu, Masya Allah. Berarti pemikat mahasiswa ini menjadi wadah di atas wadah gitu ya. UKM menjadi wadah gitu kan. Terus pemikat ini mewadahi lagi gitu ya. Masya Allah, menghandle gitu ya. Mudah-mudahan jalan terus gitu ya, sukses terus. Apalagi pemikat ini kan baru banget nih gitu kan. Mudah-mudahan menjadi wadah yang baik gitu ya, penyalur yang baik bagi minat bakat teman-teman di sini gitu kan. Baik-baik, Insya Allah. Nah ini kan karena pemikat mahasiswa di STIT ini baru gitu ya. Gimana menurut teteh-teteh nih ya, kiranya
akan ada hambatan seperti apa sih gitu kan, karena kan memang walaupun belum berjalan gitu kan, tapi kan kita masih bisa melihat gitu, sepertinya akan ada hambatan ini, hambatan itu gitu. Kira-kira hambatan apa sih yang bakal dihadapin sama pemikat itu sendiri? Iya, kalau untuk hambatannya sendiri sih kayak mungkin dukungan-dukungan ya, apalagi kalau misalnya ada perlombaan itu partisipasi mahasiswa itu benar-benar kita coba dorong mereka begitu. Iya, karena mereka tuh benar-benar harus digerakkan begitu, percaya dirinya. Jadi hambatan sebenarnya itu adalah dalam diri mahasiswanya sendiri begitu. Jadi kita sudah menyiapkan berbagai perlombaan ataupun informasi dan lain sebagainya. Tinggal dari mahasiswa itu apakah mereka mau untuk mengikuti kegiatan tersebut dan tidak, seperti itu sih. Kalau untuk sekarang ini kan yang kita lihat seperti itu. Nah, setelah dilihat dari hambatan-hambatan gitu kan, kira-kira selama Teh Nurjana menjabat sebagai ketua gitu dan Teh Musda sebagai anggotanya, apa sih yang akan dicapai gitu oleh pemikat mahasiswa untuk periode saat ini aja dulu gitu? Kira-kira apa? Paling kalau untuk capaian nih ya, untuk awalan pemikat ini yang pertama kita ingin gitu ya, STIT Insan Kamil itu sudah mulai berkontribusi begitu terhadap lomba-lomba yang diadakan di luar dari kampus STIT sendiri begitu. Dan alhamdulillah sudah terjalankan satu perlombaan itu kemarin di Transmart. Jadi ada perlombaan photoshoot dan alhamdulillah ada mahasiswi yang membawa kejuaraan gitu. Jadi disalurkan betul gitu banget. Ya, sama kita. Iya betul. Jadi alhamdulillah sih, jadi dari pemikat awal ini yang pertama pastinya menginginkan mahasiswa yang aktif mengikuti perlombaan dan kampus STIT ini bisa lebih dikenal lagi gitu dengan masyarakat luas selain di Kota Bogor. Seperti itu pengennya. Menurut Teh Nurjana sendiri dan Teh Musda nih gitu, seberapa penting sih kehadiran pemikat mahasiswa itu di sebuah kampus mungkin gitu ya? Kira-kira apa? Ya, karena kita sendiri yang mengurus pemikat, pasti kita bilang 100% harusnya. Iya. Emang 100% banget itu, karena emang mahasiswa kuliah tapi tidak tahu minat bakatnya. Nanti dia lulus akan seperti apa. Nah, itu penting banget kan pastinya. Dia punya keahlian apa, di bidang apa, dan itu harus digali dari sekarang. Kalau tidak, ya nanti terlambat mereka keluar dari sini tidak menjadi apa-apa. Jadi, kita anggap 100% penting banget begitu. Apalagi gitu ya, buat potensi dirinya pribadi ya, khususnya begitu. Selain untuk kampus, untuk dia di masa depan juga. Iya. Penting banget berarti ya pemikat mahasiswa itu. Ya, jadi ternyata pemikat mahasiswa itu bukan sebuah divisi, bukan sebuah kementerian untuk memikat, bukan ya. Ternyata pemikat itu pengembangan minat dan bakat, ternyata Masya Allah banget. Jadi teman-teman di sini, mungkin teman-teman di luar sana gitu kan, yang kampusnya masih merintis sebuah keorganisasian BEM-nya mungkin gitu kan, atau di luar itu, mudah-mudahan dengan adanya podcast kita gitu kan, jadi terinspirasi gitu. Ternyata pemikat itu menjadi wadah yang penting gitu kan bagi sebuah kampus gitu. Karena kan kampus bagus karena kualitas mahasiswa itu sendiri gitu. Masya Allah banget. Kualitas banyak tapi kalau kualitasnya tidak baik ya. Betul banget. Jadi kayaknya pemikat mahasiswa ini kayaknya harus ada gitu ya. Benar-benar harus ada gitu kan, jangan sampai enggak. Nah, oke nih, terakhir nih. Kalau di STIT sendiri cara joinnya gimana, Kak? Oke, kalau mau gabung ya? Iya, gimana? Kalau untuk gabung pemikat itu benar-benar terbuka banget ya. Kita sistemnya emang demokrasi dan sesuai tridharma perguruan begitu ya. Jadi kalau yang mau bergabung itu pastinya mahasiswa atau mahasiswi aktif yang ada di STIT Insan Kamil Bogor, dan apabila dia berminat nanti bisa mengikuti kegiatan wawancaranya terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita akan adakan open recruitment seperti itu. Jadi mengikuti alur-alurnya seperti mengisi formulir, wawancara, dan lanjut ke tahap berikutnya. Jadi mudah banget sih. Gitu iya ya, betul. Tapi terbuka gitu kan. Sangat terbuka banget untuk siapapun tanpa melihat usia ya mungkin ya. Yang pastinya adalah mahasiswa-mahasiswi aktif. Betul. Kayak gitu sih. Buat mahasiswa STIT Insan Kamil Bogor yang lagi lihat nih gitu kan. Yuk gitu. Yuk gitu kan. Jangan sampai hanya tahu aja ada pemikat mahasiswa tapi kalian tuh ya udah gitu. Jangan hanya menjadi angin berlalu aja gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang masih pengen tahu gitu kan, gue tuh pinternya di mana sih gitu kan, aku tuh bakatnya di mana, entah itu menyanyi gitu kan, bela diri atau yang lain, bisa nih kalian harus join gitu ya di pemikat mahasiswa gitu kan. Pinter banget dah pokoknya. Nanti kalau udah masuk, kira-kira akan ada kegiatan yang menariknya, salah satunya apa tuh, Kak?
Nah, iya kalau untuk kegiatan menarik nih, kalau masuk pemikat ya pastinya kita benar-benar melihat langsung gitu potensi dan minat mereka. Jadi benar-benar ada bayangan, oh ternyata setiap orang tuh punya minat bakat yang berbeda. Oke, udah deh nanti kita coba gimana caranya untuk mengembangkan mereka. Lalu kembali ke diri sendiri begitu. Dan nanti kita ada kegiatan seminar itu yang pastinya kita yang lebih kenal banget gitu pemikat ini. Kayak gitu sih. Masya Allah banget ya teman-teman nih. Alhamdulillah pertanyaannya udah beres gitu kan. Makasih buat Teh Musdalifah, buat Teh Nurjana gitu kan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu bermanfaat gitu ya. Sedikit banyaknya walaupun kita masih merintis gitu kan. Mudah-mudahan buat teman-teman online semua dapat ilmu apa sih pemikat mahasiswa itu gitu kan. Ternyata sebuah wadah ya, wadah untuk menaungi dan penyalur minat bakat dari mahasiswa itu sendiri. Iya, betul banget. Gitu Jadi ya, kita baik. bantu dukung mereka yang memiliki minat bakat. Iya, Masya Allah banget hari ini. Mudah-mudahan ilmu sedikit banyaknya selalu bermanfaat. Terima kasih untuk Teh Musdalifah dan Teh Nurjana atas waktunya. Iya, makasih banyak. Sekian dari podcast hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.